Apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kerjakan dengan setia apapun yang ia percayakan, mahkota kehidupan ia janjikan, ia janjikan, ia janjikan bagimu. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di sini kita akan membahas satu tokoh ya. Kita akan membahas tentang Agustinus pada kesempatan malam hari ini. Nah, pada minggu kemarin Pak Eko sudah menjelaskan tentang pengkategorian dari masa-masa di dalam sejarah terkait dengan sejarah pemikiran ya atau filosofi. Yang pertama, kita melihat bahwa kemarin ada yang namanya era klasik gitu ya. Lalu ada yang kedua yaitu era medieval atau abad pertengahan. Lalu yang ketiga itu ada era modern. Lalu yang keempat adalah era postmodern. Nah, di dalam abad pertengahan ini sendiri itu dibagi menjadi tiga, yaitu early, awal, lalu high, lalu ada late, akhir gitu ya. Nah, lalu kita melihat di minggu kemarin bahwa saran ini, pengelompokan atau pengkategorian yang dilakukan oleh para sejarawan untuk kita boleh bersama-sama memahami dan juga lebih mengerti dengan pengkategorian ya. Karena kalau kita lihat, ini kan sejarahnya ribuan tahun ya. Ribuan tahun ada sejarah dan ada banyak sekali tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Nah, kita bisa memahami satu sejarah salah satunya dengan melakukan pengkategorian gitu ya. Ada pengkategorian sehingga kita setidaknya bisa membayangkan dan melihat mungkin konteks di masing-masing zaman gitu ya. Nah, nanti kita bisa melihat bahwa pengkategorian ini di minggu kemarin Bapak Pendeta Eko Arya mengatakan bahwa ada gagasan dari Vollenhoven yang mengatakan bahwa ya pengkategorian ini agak kurang oke gitu ya. Kalau kita lihat mungkin ini menunjukkan bahwa era klasik itu era yang paling baik, lalu modern juga, sedangkan abad pertengahan ini adalah era yang kuno gitu. Sehingga di sini ada gagasan dari Vollenhoven untuk mengganti akan pengkategorian sejarah ini. Yang pertama kita bisa melihat ini adalah era pagan gitu ya. Lalu yang kedua ini adalah era sintesa. Lalu yang ini adalah era antitesa. Lalu yang ini adalah era New Paganism atau New Pagan gitu ya. Nah, kita mungkin akan memakai hal ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tokoh yang ada di dalam salah satu bagian dari sejarah ini, yaitu Agustinus. Nah, menurut Bapak Ibu saudara sekalian, Agustinus kira-kira berada di era mana? Era mana? Abad pertengahan? Mungkin sebelumnya ya, karena memang nanti kalau di dalam tokoh-tokoh selanjutnya, nanti kita akan berfokus ke arah ini ya, arah sintesa, di mana nanti kita akan membahas Anselmus, lalu ada Thomas Aquinas, lalu ada John Wycliffe juga yang mungkin di arah ini, late gitu ya, mendekati modern. Nah, kali ini kita akan membahas Agustinus yang berada di masa ini, pagan era. Karena Agustinus ya berada pada tahun sekitar 300 gitu ya, 300-an SM. Setelah Masehi gitu ya. Sehingga ini adalah abad ini atau zaman pagan era gitu ya. Karena ini adalah 6 sebelum Masehi, abad 6 sebelum Masehi sampai abad 5 setelah Masehi. Sedangkan Agustinus itu hidup sekitar abad 4. Bukan 4 SM ya, abad keempat gitu ya. Abad keempat. Sehingga masuk bagian ini, pagan era. Nah, kenapa kok kita perlu untuk membahas Agustinus? Karena kalau kita lihat di dalam pemikiran Agustinus, ada beberapa teolog yang mengatakan bahwa ya Agustinus adalah salah satu teolog terbesar di dalam sejarah selama 1000 tahun pertama kekristenan gitu ya. Selama 1000 tahun pertama itu Agustinus adalah salah satu tokoh terbesar.
Dan ada bahkan yang sampai menyebutkan bahwa nanti setelahnya, kan ini di dalam era ini ya, era pagan agak akhir-akhir, abad keempat. Nah nanti abad-abad selanjutnya ini, pemikiran Kristen itu banyak mengambil pemikiran dari Agustinus. Sehingga mereka mengatakan bahwa mungkin saja Agustinus ini adalah, ya kayak misalnya kita bikin paper gitu ya, dia itu adalah badan dari papernya atau isi teksnya. Nah, teolog-teolog yang lain itu hanya footnote yang memberikan tambahan atau memberikan revisi gitu ya. Karena banyak hal yang ada di dalam ortodoksi Kristen itu sudah dibahas oleh Agustinus. Kita bisa melihat nanti ada original sin, lalu juga ada grace gitu ya, anugerah, lalu juga ada predestinasi, itu sudah dibahas oleh Agustinus gitu ya. Nah, jadi kita perlu untuk mempelajari Agustinus dan juga mungkin beberapa pemikiran. Mungkin saat ini kita tidak akan bisa membahas sampai begitu mendetail ya tentang Agustinus karena tulisan Agustinus juga sangat banyak sekali dan pemikirannya juga sangat luas sekali. Mungkin nanti kita akan membatasi untuk kali ini kita akan membahas tentang original sin dan juga grace, tentang anugerah. Dan kita akan mencoba melihat lebih banyak tentang biografi yang ada dari Agustinus gitu ya. Oke, baik. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Agustinus memang kita kenal sebagai seorang teolog gitu ya. Dia nanti menjadi bishop gitu ya di satu tempat, yaitu di Hippo. Tapi dia juga dikenal di dalam filsafat barat sebagai seorang yang berkontribusi di dalam filsafat. Karena kita bisa melihat di dalam pemikiran Agustinus juga ada tentang natur dari waktu. Itu dia memikirkannya. Lalu juga ada tentang problem of evil. Lalu juga ia membahas tentang kaitan antara iman dan juga akal. Nah, mungkin ada satu hal yang kita cukup kenal ya tentang ini, kaitan iman dan akal, yaitu satu kalimat atau mungkin slogan gitu ya, yaitu ini, credo ut intelligam. Ya. Jadi kita percaya untuk kita memahami. Jadi bisa dibilang percaya dulu, baru nanti kita mau atau bisa untuk memahami gitu ya. Jadi ini antara kaitan iman dan akal, seperti itu. Nah ini adalah salah satu pernyataan yang cukup terkenal, meskipun ada beberapa orang yang mengatakan bahwa oh ini bisa saja dari Anselmus gitu ya. Cuman ya mungkin bisa saja Anselmus juga mengutip dari Agustinus, seperti itu. Nah, jadi kita bisa melihat ada beberapa hal yang Agustinus nyatakan tentang ortodoksi Kristen gitu ya. Kita bisa melihat salah satunya tentang anugerah, ini grace gitu ya. Nah, oleh karena Agustinus banyak membahas tentang anugerah, maka Agustinus juga disebut sebagai Doctor of Grace, Doctor Gratiae. Nah, Doctor of Grace. Nah, kenapa dia disebut sebagai Doctor of Grace? Karena dia memiliki kontribusi yang signifikan untuk kita bisa memahami anugerah Allah ini. Nah, nanti kita bisa melihat salah satu hal yang mana terkait dengan kontroversinya atau mungkin perdebatannya dengan Pelagius. Nah, nanti kita akan bahas hal ini tentang Pelagius gitu ya. Dimana nanti akan membahas lebih banyak tentang anugerah. Oke. Ya. Oh, ya. Oke, sorry, ada kendala teknis ya. Maaf, ada kendala teknis di mic. Nah, jadi kita di sini bisa melihat ya nanti ada bagaimana Agustinus memberikan satu pernyataan dengan Pelagian gitu ya, atau Pelagius gitu. Nah, lalu kita juga bisa melihat nanti sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Eko Arya, bahwa kita akan membahas beberapa pemikiran yang nanti akan terkait dengan reformasi, karena nanti di bulan Oktober kita akan membahas tentang reformasi. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Agustinus itu banyak digunakan juga
oleh Martin Luther dan juga Calvin itu sebagai kutipan gitu ya. Mereka banyak mengutip dari Agustinus di dalam tulis-tulisannya. Nah, ada beberapa karya terkenal dari Agustinus, yaitu Confession, pengakuan-pengakuan, lalu ada City of God. Ini ditulis ketika Agustinus itu, kita tahu bahwa Agustinus hidup di dalam masa akhir-akhir dari kerajaan Romawi, nanti sebelum Holy Roman Empire, jadi kerajaan Romawi itu sudah hampir hancur dan diserang oleh Visigoth. Nah, nanti di sini ada kayak semacam satu tuduhan kepada orang-orang Kristen. Wah, kita ini orang-orang Romawi menjadi lemah karena kita membiarkan orang-orang Kristen itu. Ya, negara kita yang kita tahu bahwa negara Romawi ini harusnya dilindungi oleh dewa-dewi, tapi karena ada orang-orang Kristen, dewi itu oleh sebagian orang diabaikan. Mereka lebih memilih untuk menganut atau percaya kepada Yesus Kristus, sehingga dewa-dewi ini marah kepada kita, sehingga ia menyerahkan kita kepada bangsa barbar itu, bangsa Visigoth gitu ya. Nah, maka dari itu di sini Agustinus mencoba memberikan satu gitu ya, menjelaskan ada dua kerajaan gitu ya, ada kerajaan dunia ini dan juga kerajaan Allah gitu. Lalu juga ada tulisan ada Enchiridion gitu ya. Nah, itu adalah beberapa karya terkenal dari Agustinus. Salah satu yang mungkin bisa kita baca ya, itu Confession dan City of God. Itu juga bisa mengerti. Confession itu tentang pengakuan-pengakuan, cerita atau autobiografi gitu ya dari Agustinus, yang mana di sana Agustinus menceritakan tentang kehidupannya melakukan dosa, lalu juga mulai dari dia remaja dan juga sampai dia dewasa. Nah, ini adalah Confession. Nah, lalu yang menarik adalah di sini bagi orang-orang Katolik gitu ya, Agustinus juga dianggap sebagai santo dan ia memiliki hari perayaan, biasanya diperingati tanggal 28 Agustus, yaitu hari kematiannya. Lalu juga Agustinus juga dikenal sebagai salah satu dari 4 Great Latin Fathers gitu ya, of the Church. Jadi selain Ambrose, lalu ada Jerome, lalu ada Pope Gregory I, lalu juga ada Agustinus. Itu adalah 4 bapak gereja yang besar gitu ya. Lalu di sini kita bisa melihat bahwa kita akan mencoba melihat tentang kehidupan dari Agustinus gitu ya. Nah, pertama-tama, Agustinus itu lahir di satu kota, yaitu di Afrika Utara, tepatnya saat ini ada di Algeria gitu ya, yaitu di kota Tagaste. Dan Agustinus ini lahir dari latar belakang keluarga yang campur gitu, bukan keluarga Kristen. Memang mamanya Monica itu adalah orang Kristen yang taat, dan Monica memiliki satu peran yang penting di dalam kehidupan dari Agustinus, karena sejak dari kecil Monica berusaha untuk memperkenalkan Kristus kepada Agustinus. Tetapi ayahnya, Patricius, itu adalah seorang ayah yang menganut agama pagan, dan ia bukanlah orang yang setia gitu ya. Orang yang mungkin juga sering berganti-ganti pasangan, dan juga ia adalah orang yang kasar. Nah, nanti kita bisa melihat bahwa ayahnya juga sedikit memberikan pengaruh kepada kehidupan dari Agustinus, di mana nanti ketika Agustinus mulai dewasa, pemuda, ia juga memiliki kehidupan yang kurang tertib gitu ya, kurang tertib terkait dengan hal seksual gitu ya. Nah, lalu kita juga bisa melihat bahwa di masa kecil Agustinus itu dipelihara oleh ibunya yang taat kepada Kristus dan mencoba untuk mengajarkan iman Kristen kepada Agustinus. Tapi nanti di masa remajanya, Agustinus lebih memilih untuk memilih kehidupan yang sekuler dan hedonis. Ada satu cerita yang terkenal yang kita bisa dapati juga ya di dalam buku Confession-nya, bahwa pada masa remajanya Agustinus sekitar umur 11 tahun, ia mencuri buah di tetangganya, di halaman rumah tetangganya, entah itu buah pir atau buah apel gitu ya. Ia mencuri, tapi ia mencurinya bukan karena ia lapar atau pengen makan buahnya, bukan. Tetapi ia mencuri karena ia merasa keren. Wah, mencuri ini ya membuat saya merasa seru gitu ya. Ia mencuri bersama dengan teman-temannya. Lalu buah yang didapatkannya pun menurut beberapa orang itu juga bukan dimakan, akhirnya enggak. Tetapi buah yang telah ia dapatkan dengan mencuri itu diberikan kepada babi. Nah, di sini
kita bisa mendapati bahwa Agustinus melakukan satu pelanggaran bukan karena lapar atau bukan karena ada alasan ekonomi, bukan. Tetapi ia melakukan kejahatan karena ya kejahatan itu menyenangkan menurutnya. Jadi ia mengatakan bahwa ya melanggar apa yang dilarang itu adalah sesuatu hal yang seru. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, melalui peristiwa ini nanti Agustinus mencoba merenungkan apa yang telah terjadi di dalam kehidupannya dan ia mendapati bahwa ya manusia itu memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Ia memiliki kecenderungan untuk melanggar apa yang dilarang oleh Tuhan. Maka kita juga bisa mendapati sebenarnya ini juga terdapat di dalam kehidupan kita saat ini. Yaitu mungkin ada satu slogan ya yang saya mungkin cukup pernah dengar bahwa ya peraturan itu dibuat untuk dilarang gitu ya. Nah ini kan menunjukkan bahwa kita sebagai manusia itu lebih suka untuk melanggar peraturan gitu ya, bukan mengikuti peraturan yang mana kita tahu bahwa peraturan itu dibuat seharusnya untuk membuat orang itu teratur dan semuanya itu baik gitu. Tapi kita seakan-akan merasa keren, seakan-akan merasa memiliki power ketika kita bisa melanggar akan yang namanya aturan itu. Dan biasanya kita bisa dapati Agustinus pada masa remaja, dan hal ini pun biasanya juga dialami oleh para remaja. Ketika mereka memberontak, mereka akan merasa keren gitu. Dan ini adalah kecenderungan orang yang berdosa. Lalu kita juga bisa mendapati ya bahwa mungkin di satu film ya yang populer di masa-masa ini, yaitu ada film Batman gitu ya, ada satu tokoh yang jahat yaitu Joker, di mana kita bisa mendapati di dalam salah satu filmnya Joker melakukan satu kejahatan itu bukan karena motivasi uang. Kita bisa melihat ketika ada satu pertemuan dengan penjahat-penjahat yang lain, penjahat-penjahat yang lain itu memiliki motivasi uang ketika melakukan kejahatan. Mereka ingin mendapatkan uang yang lebih banyak gitu. Misalnya mau merampok bank dan lain sebagainya. Sedangkan Joker ini lebih menakutkan. Ia tidak peduli dengan uangnya, ia tidak peduli dengan satu fasilitas yang akan ia dapatkan. Ia nggak peduli akan hal itu. Ia peduli dengan kejahatan itu sendiri. Ia senang dengan kejahatan itu sendiri. Dan hal ini adalah satu hal yang sangat menakutkan. Ketika manusia sudah dilepaskan anugerahnya, gitu ya, anugerah Tuhan dilepaskan daripadanya, ia bisa jatuh ke dalam hal ini, yaitu mencintai kejahatan karena ya mereka sudah jatuh dalam dosa. Seperti itu. Maka nanti kita bisa melihat hal inilah yang dituliskan oleh Agustinus di dalam bukunya Confession, dan ia mulai memikirkan bagaimana manusia itu sebenarnya semua manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa, melanggar apa yang dilarang. Dan ia melihat bahwa bagaimana orang bisa mengatasi akan hal itu, kecenderungannya yang berdosa, kecenderungan untuk melakukan sesuatu yang dilarang, yaitu mereka perlu anugerah dari Tuhan. Nah, maka dari itu kita bisa melihat ini adalah ada satu penekanan terhadap anugerah, dan nanti tadi ya sudah saya jelaskan bahwa Agustinus juga disebut sebagai Doctor of Grace gitu ya, karena banyak penekanan tentang anugerah yang dinyatakan oleh Agustinus dalam pemikiran-pemikirannya. Lalu ketika Agustinus itu tadi ya sudah kecil, diajar oleh ibunya, lalu beranjak remaja, ia mulai melakukan satu atau kejahatan yang dituliskan di dalam Confession gitu. Lalu beranjak dewasa, beranjak pemuda, Agustinus ini mulai Agustinus adalah seorang anak atau pemuda yang pintar gitu ya, yang pintar, sehingga ia mulai mengejar karir di dalam retorika dan juga filsafat. Ia belajar di salah satu kota yaitu Kartage dan juga beberapa kota Romawi gitu ya. Ia pergi ke Roma dan juga Milan untuk belajar akan filsafat. Ia merasa bahwa ya yang lebih menarik itu adalah pemikiran-pemikiran filsafat, pemikiran-pemikiran dunia yang kayaknya canggih dan bisa memberikan jawaban terhadap dirinya, bukan kitab suci yang kuno itu. Nah, dia berpikiran seperti itu. Maka ia mulai untuk mendalami yang namanya filsafat dan juga retorika. Nah, maka di sini kita bisa melihat Agustinus cemerlang juga di dalam filsafat dan juga retorika. Kemudian di dalam masa ia pergi ke satu kota dan ia belajar gitu ya. Di sana Agustinus mulai hidup yang tidak tertib, yaitu ia hidup di dalam nafsu dengan memiliki relasi tanpa menikah dengan seorang perempuan sampai ia memiliki anak di luar pernikahan. Nah, kita bisa melihat hal ini mungkin juga adalah pengaruh dari ayahnya. Ayahnya juga sedemikian, dan itu mungkin dilihat oleh Agustinus dan akhirnya
lihat sepertinya ya cara hidup seperti ini ada, sehingga ia memiliki dua cara hidup ya. Yang pertama dari orang tuanya, yaitu Monica, yang mana terus memberikan iman Kristen, tetapi ayahnya juga memberikan pengaruh juga. Dan tentunya ketika Agustinus berangkat ke satu kota untuk belajar, orang tuanya yaitu Patricius, ayahnya ini juga berkorban gitu ya. Ia berusaha menunjang akan anaknya meskipun ia tidak memiliki uang yang banyak, tetapi ia berusaha dengan sekuat tenaga, Patricius ini ayahnya, untuk membuat Agustinus itu bisa mengejar karirnya, sekolah di tempat yang baik gitu ya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa ambisi dari Patricius adalah ingin melihat anaknya itu menjadi orang yang mungkin berhasil di dalam bidang retorika dan filsafat gitu ya. Ada ambisi dari orang tuanya gitu. Tapi di sini kita bisa melihat nanti di dalam studi dari Agustinus, ternyata Tuhan boleh pakai studinya itu. Nanti ia bertemu dengan Ambrose gitu ya, di dalam hal retorika. Lalu nanti di sana ketika ia bertemu dengan Ambrose gitu ya, ia bisa bukan hanya belajar retorika, tetapi ia juga akan belajar tentang kekristenan. Dan akhirnya kekristenan ini boleh membuat ia mulai berpikir, meskipun kita tahu bahwa mungkin Monica, ibunya, dan juga Ambrose tidak membuat akan Agustinus ini terkonversi, tetapi ada benih-benih yang mulai ditanamkan kepada Agustinus agar ya Agustinus ini boleh menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Baru nanti kita bisa melihat di dalam satu masa yang terkenal di dalam kehidupannya, ketika ia mendengar nyanyian dari permainan anak-anak yang ada di Italia sana ya, dan ia nanti akan mengambil kitab suci dan membaca, lalu di sana kita bisa melihat ada pertobatan dari Agustinus gitu ya. Nah, nanti akan saya ceritakan hal itu lebih lanjut. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa Agustinus sangat tertarik dengan filsafat dari Aristotle dan juga Plato, bahkan ia lebih mengarah ke Neoplatonisme gitu ya. Dan ia banyak mempelajari akan hal itu. Dan kita bisa melihat nanti pemikiran-pemikiran dari Agustinus banyak sekali merupakan sintesa dari filsafat dan juga iman Kristen. Jadi nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari filsafat yang coba dijawab oleh Agustinus di dalam tulisan-tulisannya ya, di dalam iman Kristen. Nah, lalu kemudian di dalam kehidupan dari Agustinus, ketika ia berada di Kartage, ya studi, ia juga menganut satu agama gitu ya, satu agama atau kepercayaan. Ia bukan menganut kekristenan, bukan, tetapi ia menganut Manichaeism gitu ya. Manichaeism yang mana Manichaeism ini memiliki satu kosmologi atau pemahaman bahwa di dalam dunia ini ada dua hal yang pasti, yaitu pertarungan antara dua hal yang pasti ini. Apa itu? Yaitu kejahatan dan kebaikan. Nah, ada yang mengatakan bahwa Manichaeism ini adalah campuran atau syncretism dari kekristenan dan juga Buddhism dan juga Zoroaster, yang mana akhirnya mereka memiliki pemahaman bahwa ya dunia ini adalah pertarungan antara dua hal ini, yang jahat dan juga yang baik. Nah, dua hal ini, yang jahat dan yang baik ini, sama-sama memiliki kekuatan yang seimbang gitu ya, dan mereka saling bertarung terus-menerus gitu. Nah, kita tentunya nggak setuju akan hal ini ya. Kita tahu bahwa ya dunia ini seluruhnya itu dikuasai oleh Allah yang berdaulat, dan ya dunia ini dipegang oleh Allah yang baik itu. Dan memang Tuhan masih mengizinkan ada kejahatan, tetapi kejahatan itu tidak akan pernah bisa menang terhadap kebaikan gitu ya. Kita percaya akan hal itu. Nah, lalu Agustinus melihat bahwa ajaran ini kok kayaknya relate ya dengan hidupnya, di mana hidupnya itu ya dari kecil sudah diajarkan tentang iman Kristen, tapi ia melihat bahwa kecenderungan dari dirinya itu untuk berbuat jahat, sehingga ia melihat bahwa dirinya itu adalah pertarungan antara kebaikan dan kejahatan yang ada di dalam dirinya, sehingga ia merasa, oh berarti hal ini kayaknya cocok nih dengan hidup saya. Maka ia menganut akan Manichaeism, bahkan ia mengajarkan akan hal itu sekitar 9 tahunan ia menganut akan Manichaeism. Lalu kita bisa melihat bahwa Agustinus ketika ia belajar retorika dan ia belajar filsafat, ia adalah seorang yang cerdas gitu ya, seorang yang jenius. Maka ia nanti akan menjadi dosen pengajar retorika, dia menjadi dosen di salah satu tempat gitu ya, di salah satu tempat universitas. Nah, lalu selanjutnya ada peristiwa yang terkenal dari Agustinus yang kita mungkin bisa baca ya di dalam buku anak-anak
di Momentum itu ada satu buku tentang Agustinus. Nah, di situ ada penggambaran tentang konversi dari Agustinus. Kita tahu bahwa Agustinus sejak masa remajanya sampai masa pemudanya, ia adalah orang yang cenderung untuk hidup secara hedon dan juga sekuler. Ia tidak peduli dengan iman Kristen, menganggap bahwa iman Kristen itu kuno, menganggap bahwa nggak perlulah terkait dengan Tuhan-Tuhanan, nggak perlu. Yang penting ini saya mulai untuk belajar dengan baik-baik tentang filsafat dan juga retorika, itu bisa memberikan jawaban kepada hidup saya. Tetapi di sini kita bisa melihat ada satu peristiwa yang terkenal, di mana ketika Agustinus bertemu dengan Ambrose, lalu Ambrose juga mulai menceritakan tentang kekristenan, ia mulai sedikit memikirkan tentang kekristenan. Mungkin kekristenan bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kehidupan saya. Lalu ada satu peristiwa terkenal, yaitu ketika Agustinus istirahat di satu taman. Lalu Agustinus mendengar ada anak-anak yang sedang melakukan permainan yang cukup umum dilakukan oleh anak-anak di masa atau pada zaman Romawi itu, di Roma itu. Jadi mungkin kayak permainan kalau di sini mungkin cublek-cublek suweng atau apa gitu sambil dinyanyikan gitu. Nah, di sini Agustinus mendengar satu frase satu frase yang mengatakan tolelege, ambil dan baca. Lalu Agustinus di sini kemudian mengingat bahwa dia harus mengambil kitab suci, lalu dia harus membaca akan kitab suci. Akhirnya apa yang dilakukan Agustinus? Agustinus melakukan hal itu. Ia mengambil kitab suci dan membaca akan kitab suci. Dan akhirnya ia membuka satu bagian, ada beberapa orang yang mengatakan ini kitab Roma, dan di sana ia boleh melihat bahwa ada keberdosaan manusia dan juga anugerah Allah yang boleh Tuhan berikan kepada manusia yang berdosa itu. Dan ini membuat Agustinus menjadi orang yang bertobat menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Yang awalnya adalah orang Kristen yang sekuler dan hedon, ia kemudian terkonversi menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, bahkan ia dipakai oleh Tuhan. Nanti ketika setelah ia sudah terkonversi Agustinus mulai untuk mempelajari iman Kristen dengan baik. Lalu setelah beberapa tahun ada orang-orang yang menghampiri akan Agustinus dan mengatakan bahwa Agustinus itu diminta untuk menjadi pemimpin mereka, pengajar mereka, diminta untuk menjadi priest untuk menjadi imam. Lalu ia setelah beberapa tahun ia bisa menjadi bishop bishop atau senior priest di Hippo. Maka kita mengenal bahwa Agustinus dari Hippo. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa Agustinus yang awalnya memiliki satu pengajaran dari ibunya ada iman Kristen yang ditaburkan, lalu ia mulai hidup sekuler dan hedon. Lalu di sini kita bisa melihat ada konversi nanti. Kenapa? Oh iya, ada konversi. Lalu nanti kita bisa melihat bahwa Agustinus dipakai oleh Tuhan Nah, ia menjadi imam, lalu ia menjadi bishop Ia menjadi bishop. Nah, apa bedanya imam dan bishop? Nah, saya coba cari di dalam beberapa buku mengatakan bahwa priest atau imam itu dia memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pengajar pengajar saja. Jadi mungkin saat ini seperti vikaris Jadi dia tidak melakukan sakramen kalau priest, imam. Nah, sedangkan bishop itu adalah orang yang mengajar dan juga bisa melakukan sakramen. Jadi seperti pendeta saat ini Jadi ini yang kita bisa lihat, jadi ada kayak semacam tahapan dari priest menjadi bishop. Dan nanti ketika Agustinus menjadi bishop, nanti Agustinus berhadapan dengan dua kontroversi atau dua perdebatan yang ia alami. Yang pertama yaitu dengan Donatism lalu yang kedua dengan Pelagianism. Nah, kita nanti akan membahas secara sekilas tentang hal ini. Yang pertama, kita mungkin melihat tentang Pelagianism terlebih dahulu
jadi kita bisa melihat tadi Agustinus itu juga mengembangkan beberapa doktrin kunci di dalam kekristenan seperti original sin, predestinasi, anugerah, free will, dan juga problem of evil. Tapi nanti kita akan membatasi pembahasan kita pada malam hari ini tentang original sin, anugerah, dan juga mungkin natur dari manusia. Nah, yang pertama-tama kita bisa melihat bahwa Agustinus mengembangkan doktrin natur dari manusia, bahwa manusia telah jatuh dalam dosa dan perlu penebusan. Nah, doktrin ini banyak dituangkan di dalam buku Confession, pengakuan-pengakuan dari Agustinus, yang mana ketika itu Agustinus masih sebelumnya di dalam tulisan itu Agustinus mengatakan bahwa ketika Agustinus menganut Manichean gitu ya, Manicheanism, ia percaya bahwa kejahatan adalah kuasa yang powerful, satu hal yang nyata gitu ya, lawan dari kebaikan, satu lawan nyata dari kebaikan. Tapi ketika ia menjadi orang Kristen, ia menolak akan ajaran ini. Gitu ya. Ia mengatakan bahwa kejahatan, evil, itu adalah absen dari kebaikan. Nah, memang gagasan ini bukanlah asal atau berasal dari Agustinus sendiri, karena kita bisa menemukan gagasan ini juga diutarakan oleh Origen, bapak gereja sebelumnya, dan juga ditemukan di dalam Neoplatonisme gitu ya. Jadi ini adalah gagasan tentang, ya mungkin Agustinus mensintesakan dengan apa yang ia pahami dari Neoplatonisme tentang apa itu kejahatan. Kejahatan adalah absennya kebaikan gitu ya. Nah, lalu kemudian meskipun Agustinus itu menyangkal keberadaan kejahatan secara metafisik gitu ya, tetapi Agustinus menekankan bahwa keberadaan kejahatan itu benar-benar nyata di dalam kehidupan manusia. Di dalam Enchiridion, Agustinus mengatakan tentang dosa asal dari Adam dan Hawa, dan bagaimana dosa asal ini menyebar kepada keturunan dari Adam dan Hawa. Semua manusia, keturunan Adam dan Hawa, memiliki dosa asal. Jadi ia mengatakan bahwa Adam itu berdosa. Ini mungkin kita sudah banyak tahu ya. Adam dosa. Lalu keturunan dari Adam dan Hawa itu juga berada di dalam dosa gitu ya. Lalu kemudian kita juga bisa melihat bahwa di dalam tulisan dari Jonathan Hill gitu ya yang saya baca, bahwa Agustinus itu mengatakan bahwa salah satu manifestasi yang paling merusak di dalam dosa itu adalah hasrat seksual. Sehingga kita bisa melihat nanti di dalam biara-biara Agustinian itu sangat menekankan tentang hal seksual ini ya. Mungkin menjadi pandangan ekstrim yang sebaliknya, melihat bahwa seksual itu kebanyakan negatif gitu ya. Padahal ya kita mungkin bisa memperdebatkan akan hal ini atau mungkin mengkritisi akan hal ini. Karena memang seksualitas adalah sesuatu yang Tuhan ciptakan. Memang tempatnya harus tepat, yaitu di dalam pernikahan seperti yang Tuhan sendiri rancangkan di dalam Kejadian. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa karena gagasan nanti Agustinus tentang seksual itu terlalu negatif, nanti beberapa abad setelahnya pandangan gereja juga memandang seksual itu menjadi satu hal yang negatif. Mungkin sampai saat ini pun kita juga bisa mendapati beberapa orang-orang Kristen dan juga orang-orang Injili mungkin melihat seksual itu sebagai sesuatu yang mungkin negatif ya, lebih mengarahkan negatif gitu. Nah, lalu kemudian di sini kita bisa melihat bahwa tadi Agustinus mengatakan bahwa manusia, natur dari manusia, keturunan Adam, semuanya itu adalah sudah jatuh di dalam dosa. Dan karena mereka sudah jatuh dalam dosa, mereka memerlukan yang namanya anugerah dari Allah. Tetapi pandangan ini ditolak oleh Pelagian gitu ya, atau Pelagius dan juga pengikut-pengikutnya gitu ya. Makanya kita nanti sebutnya sebagai Pelagianisme gitu ya. Nah, ini ditolak oleh Pelagianisme. Jadi kontroversi dengan Pelagius ini awalnya itu bukan Agustinus tiba-tiba mendapatkan traktat atau tulisan dari Pelagian yang menyatakan bahwa itu manusia itu memiliki potensi sehingga ia hanya perlu sedikit bantuan dari Allah untuk ia bisa diselamatkan. Bukan seperti itu. Tetapi awalnya adalah Pelagius sendiri yang membaca tulisan dari Agustinus. Jadi Pelagius dan juga pengikutnya membaca akan karya dari Agustinus, lalu kemudian mereka melakukan protes atau sanggahan kepada apa yang disampaikan oleh Agustinus.
Jadi mereka tidak setuju bahwa manusia itu memiliki natur yang berdosa dan perlu anugerah untuk selamat. Mereka nggak percayakan hal itu. Mereka percaya bahwa manusia itu masih memiliki potensi untuk berbuat kebaikan. Nah, lalu kita bisa melihat bahwa Pelagius tidak sendirian dalam memegang ajaran ini, bahwa manusia itu tidak benar-benar jatuh atau tidak memiliki dosa asal gitu, enggak. Tetapi manusia itu masih memiliki potensi untuk memilih bisa berdosa atau enggak gitu. Tapi kita tahu bahwa di dalam apa yang disampaikan oleh Agustinus, bahwa manusia itu yang sudah jatuh dalam dosa, yaitu keturunan Adam, tidak bisa tidak berdosa. Atau mungkin pernah disampaikan ya, ada 4 keadaan dari manusia, yaitu posse peccare, posse peccare, posse non peccare, lalu non posse non peccare, lalu juga ada posse non peccare, lalu non posse peccare. Jadi ada 4, yaitu bisa berdosa dan bisa untuk tidak berdosa, lalu tidak bisa tidak berdosa yang kedua, lalu bisa untuk tidak berdosa, lalu tidak bisa berdosa. Nah, ini terkait dengan 4 tahapan terkait dengan keselamatan ya. Yang pertama itu bisa berdosa dan bisa untuk tidak berdosa. Ini adalah keadaan dari Adam awal mulanya sebelum manusia jatuh dalam dosa. Tapi yang kedua, tidak bisa tidak berdosa, yaitu keturunan Adam, karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Maka kita tadi melihat bahwa ada satu pemikiran dari Agustinus di dalam buku Confession-nya, bahwa ya manusia itu memiliki kecenderungan untuk berdosa. Semua manusia memiliki kecenderungan akan hal itu. Jadi kita tidak bisa tidak berdosa, non posse non peccare. Lalu yang ketiga, bisa untuk tidak berdosa, yaitu ketika mereka sudah mendapatkan anugerah Tuhan, bertemu dengan Kristus, maka mereka bisa memiliki satu anugerah untuk tidak berdosa. Ini adalah posse non peccare. Lalu yang keempat, tidak bisa berdosa. Kapan ini? Yaitu ketika konsumasi. Ketika kita sudah bersama dengan Tuhan, maka kita akan disempurnakan dan tidak akan ada dosa lagi. Nah, ini kita bisa lihat pemikiran dari Agustinus itu ya, tentang 4 keadaan manusia. Sehingga kita yang mungkin belum percaya kepada Yesus Kristus, kita berada di dalam state yang kedua atau kondisi yang kedua, bahwa tidak bisa tidak berdosa. Semua manusia berdosa dan mereka bisa untuk tidak berdosa ketika mereka mendapatkan anugerah Tuhan saja. Sedangkan di sini Pelagius mengatakan bahwa ya manusia itu yang adalah keturunan Adam itu seperti Adam dan Hawa, mereka bisa milih untuk tidak berdosa. Itu adalah adil menurut Pelagius gitu ya. Itu adalah satu hal yang adil, karena masakan kita menanggung kesalahan dari leluhur kita, yaitu Adam dan Hawa, sehingga sampai saat ini pun ya kita yang adalah orang-orang yang mungkin seperti bayi-bayi gitu ya. Karena pada saat kontroversi antara Agustinus dan Pelagius ini, ada satu kondisi di mana bayi-bayi pada saat itu banyak yang meninggal. Konteksnya jadi ada bayi-bayi yang banyak meninggal, sehingga ada pertanyaan nih, apakah bayi-bayi yang belum bisa menentukan apakah ia mau percaya atau enggak, itu akan dimasukkan di dalam neraka. Nah, Pelagius mengatakan bahwa ya enggak, karena mereka belum bisa menentukan. Misalnya belum bisa menentukan untuk percaya atau enggak, bahkan mereka belum bisa berdosa, sehingga mana mungkin Allah yang baik itu memasukkan bayi-bayi itu ke dalam neraka gitu. Lalu di sini dikatakan bahwa ya dosa itu berdasarkan pilihan pribadi dari seseorang. Jadi orang itu bisa dibilang ya awalnya itu adalah bersih, lalu ketika mereka di hadapan pilihan seperti Adam dan Hawa, mereka bisa memilih untuk baik atau jahat. Nah, menurut Pelagius ini yang adil gitu ya. Jadi kesalahan orang ditanggung oleh orang itu sendiri, bukan ia memiliki kesalahan dari leluhurnya, bukan seperti itu. Tapi hal ini kalau kita pikirkan, ya mungkin di satu sisi kita akan setuju gitu ya. Tetapi di satu sisi kita bisa melihat bahwa ya manusia itu juga masih memiliki pergumulan. Bahkan anak yang kecil pun yang mungkin belum mengerti banyak hal, mereka itu juga sudah bisa banyak melakukan dosa manipulasi untuk keinginannya itu dipenuhi oleh orang tua, ya entah itu dengan menangis atau merengek atau mungkin dengan teriak-teriak gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ya semua manusia memiliki kecenderungan untuk berdosa. Bahkan anak-anak kecil pun itu sangat susah sekali untuk diajarkan. Sehingga kita bisa melihat bahwa
lebih susah untuk mendidik orang menjadi orang yang benar daripada kita membiarkannya dan akhirnya ia jatuh di dalam kesalahannya. Lebih susah untuk mendidik. Sehingga di sini menunjukkan bahwa kecenderungan dari manusia itu adalah berdosa, melakukan dosa, jatuh di dalam dosa. Sehingga ya kita akan lebih setuju melihat fakta bahwa apa yang disampaikan oleh Agustinus seperti yang ia dapatkan di dalam kitab suci tentunya, bahwa semua manusia itu sudah jatuh di dalam dosa. Nah, lalu di sini kita bisa melihat, jadi yang menjadi perdebatan antara Pelagius dan juga Agustinus gitu ya, Pelagianisme dan juga Agustinus, itu bukan apakah ada dosa asal atau enggak, apakah Adam dan Hawa itu berdosa atau enggak, bukan, tetapi keturunannya. Apakah keturunannya itu memiliki dosa dari Adam dan Hawa, atau keturunannya itu seperti Adam dan Hawa, memiliki pilihan untuk berdosa atau tidak berdosa. Itu yang menjadi perdebatan. Dan kalau kita lihat, mungkin sampai saat ini, meskipun Pelagianisme dan juga penganut Pelagius gitu ya, sudah tidak ada lagi, tetapi pemikiran ini mungkin masih banyak dianut oleh orang-orang. Bahkan mungkin ada beberapa dari kepercayaan tertentu yang mempercayai bahwa manusia itu putih bersih tergantung dari bagaimana sekitarnya itu memberikan arahannya, apakah positif atau negatif gitu ya. Kalau negatif nanti menjadi orang yang jahat, kalau positif nanti menjadi orang yang baik. Tapi kita percaya di dalam kekristenan bahwa semua manusia itu sudah jatuh di dalam dosa. Bahkan kebaikan yang bisa dilakukan pun oleh manusia itu adalah seperti kain kotor saja gitu ya di hadapan Tuhan. Kita bisa lihat di dalam Yesaya. Nah, lalu di sini kita bisa melihat ya, memang penekanan dari Pelagius itu adalah kesalahan dari setiap manusia itu harus ditanggung oleh manusia itu sendiri gitu ya. Nah, memang kita setuju akan hal ini, tapi ya kita bisa melihat bahwa ada fakta yang mungkin membuat kita mulai berpikir lagi. Kecenderungan kita itu seperti apa sih? Apakah kecenderungan kita adalah baik atau buruk? Nah, nanti kita bisa melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Agustinus ketika manusia itu benar-benar sudah jatuh di dalam dosa, semuanya itu sudah memiliki kecenderungan untuk berbuat salah, melarang akan apa yang dilarang oleh melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Nah, di sini manusia tidak bisa melepaskan dirinya atau menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia perlu anugerah dari Tuhan, perlu kekuatan yang membuat dirinya itu bisa melakukan kebaikan gitu ya. Atau mungkin kalau beberapa gambaran yang diberikan, kalau pandangan dari Agustinus tentang hal ini adalah manusia itu seperti sudah mati, benar-benar tidak memiliki daya apapun di dalam kehidupannya, sudah mati. Sehingga ia perlu dibangkitkan oleh Roh Kudus, yaitu melalui anugerah Tuhan. Sedangkan kalau Pelagius memandang bahwa manusia itu ya masih satu sisi, masih memiliki kekuatan. Jadi ia seperti orang yang jatuh di dalam jurang, tidak mati seperti Agustinus, tapi orang yang jatuh di dalam jurang dan masih memiliki sedikit tenaga, masih setengah hidup gitu ya. Dan ia bisa minta tolong kepada Tuhan, lalu ada Tuhan yang menolongnya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat keselamatan kalau dari pandangan dari Agustinus adalah full anugerah dari Tuhan. Tapi kalau Pelagius ini adalah dua hal yang sedang bekerja, yaitu kerjasama antara Tuhan dan manusia. Seperti itu. Jadi Tuhan yang mengarahkan akan manusia yang berdosa itu untuk bisa mengerti yang namanya keselamatan. Nah, ini tentang perdebatan dengan Pelagian gitu ya. Nah, lalu kemudian kita juga akan melihat tentang perdebatan dengan Donatisme gitu ya. Sebelum ke sana, mungkin Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, pemikiran ini tentang manusia sudah jatuh dalam dosa dan perlu anugerah saja, ini juga nanti akan dikembangkan oleh para reformator. Kita bisa melihat salah satunya di dalam 5 sola di dalam reformasi itu adalah sola gratia, hanya oleh anugerah saja. Sehingga pemikiran ini kita tahu bahwa ini adalah pemikiran yang dikembangkan dari pemikiran Agustinus. Lalu selanjutnya kita mulai masuk ya kepada Donatisme. Nah, Donatisme ini adalah memang kalau di dalam sejarah Kekristenan, church history gitu ya, kita bisa melihat bahwa Donatisme dianggap sebagai bidat. Tetapi sebenarnya apa yang diajarkan oleh Donatisme itu bukanlah sesuatu yang tidak ortodoks, bukan. Tetapi Donatisme itu lebih ke arah politis dan juga sosial gitu ya. Jadi Donatisme ini adalah kelompok atau sekte dari orang-orang Kristen yang awalnya juga ortodoks gitu ya. Mereka mencoba memisahkan diri dari gereja utama. Kenapa? Karena mereka melihat ada satu
bishop yang ditahbiskan gitu ya. Ditahbiskan untuk Kartagi, satu kota di sana di Afrika Utara, di Kartagi sana. Nah, bishop ini ditahbiskan oleh seorang bishop sebelumnya yang adalah pengkhianat dari orang-orang Kristen. Nah, bishop yang mentahbiskan bishop yang ditahbiskan yaitu Caecilian gitu ya. Nah, bishop yang menahbiskan Caecilian ini, ia itu dulu di dalam masa penganiayaan oleh Kaisar Kaisar Diokletian ini, bishop ini melakukan satu pengkhianatan dengan memberikan seluruh tulisan-tulisan Injil dan juga surat-surat Rasul gitu ya kepada pihak yang berwajib untuk dibakar, untuk dimusnahkan. Sehingga ya orang-orang Donatis ini melihat, oh, yang menahbiskan ini adalah orang-orang yang dulu berkhianat. Ia menyerahkan akan kitab suci kita kepada pemerintah Roma, pemerintah Diokletian yang akhirnya menganiaya kita dan membakar akan kitab suci kita. Sehingga hal ini kayaknya nggak sesuai dengan apa yang kita pahami gitu ya. Mereka memang orang-orang Donatis gitu ya. Donatis mengejar atau mengatakan bahwa orang-orang yang menjadi pelayan gerejawi adalah orang-orang yang harus murni, bersih gitu ya, dan setia kepada Tuhan. Sehingga ketika ia melihat ada sesuatu yang kayaknya tidak beres, ada suatu pengkhianatan dan tidak bersih, mereka tidak setuju. Sehingga mereka tidak setuju ditahbiskan Caecilian gitu ya untuk menjadi bishop di Kartagi. Dan akhirnya mereka mulai memisahkan diri dari gereja mainstream itu dan mereka membentuk satu gereja sendiri gitu ya. Nah, gereja Donatis ini juga adalah satu gereja yang cukup besar ya di kota dari Agustinus melayani, di mana Agustinus masih melayani di dalam gereja mainstream yang terkait dengan Romawi. Tapi Donatis ini adalah gereja yang terpisahkan gitu ya dari gereja mainstream ini, gereja negara. Nah, tapi di dalam kota Hippo itu Agustinus dan gerejanya itu menjadi minoritas, sedangkan orang-orang Donatis ini menjadi orang-orang yang mayoritas. Sehingga ya ini menjadi satu hal yang tidak gampang gitu ya di dalam pelayanan dari Agustinus. Nah, ketika kita melihat bahwa orang-orang Donatis itu mencoba mencari pelayan gereja yang murni, pelayan gereja yang tanpa cacat, kita memang setuju akan hal ini. Tapi di sini kita bisa melihat ada satu gagasan yang dinyatakan oleh Agustinus gitu ya tentang Donatis ini, bahwa ya kita bisa melihat bahwa cerita dari kekristenan kita adalah cerita pengampunan. Memang ya orang-orang yang dulu itu belum percaya dengan Kristus, mungkin mereka bisa melakukan satu kejahatan, satu dosa yang mungkin menjadi cacat bagi dirinya. Dan kita bisa melihat bahwa Agustinus juga mengalami hal ini ketika masa remaja dan juga masa mudanya, ia melakukan satu dosa di hadapan Tuhan. Dan orang-orang Donatis juga menyerang Agustinus melalui confession-nya dengan mengatakan bahwa ya engkau sendiri adalah orang yang harusnya bukan orang yang layak untuk melayani, engkau juga memiliki cacat. Tapi Agustinus mengatakan bahwa ya memang saya adalah orang yang berdosa, orang yang memiliki cacat banyak sekali, tetapi oleh karena ada anugerah Tuhan yang telah menyelamatkan saya, maka saya diubahkan menjadi orang-orang yang boleh menjadi berkat bagi orang yang lain sehingga bisa melayani. Sehingga yang membuat saya bisa melayani, layak untuk melayani, bahkan layak untuk melakukan sakramen, itu bukan karena orangnya itu sendiri yang tanpa cacat, bukan. Tapi ya Agustinus mengatakan kita harus melihat kepada Kristus yang dikenakan kepada kita, yang menutupi seluruh cacat celah kita dan membuat kita sempurna dan bisa melakukan sakramen bagi orang-orang. Sehingga di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa mempelajari satu hal bahwa ya di dalam kehidupan kita melayani, mungkin kita memiliki masa lalu yang tidak baik gitu ya, berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi janganlah ini menjadi satu hal yang membuat kita undur dari pelayanan gitu, bukan. Tapi kiranya kita boleh terus disentuh oleh kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan yang boleh membuat kita disempurnakan dan bahkan sudah menyempurnakan kita sehingga kita layak untuk melayani Tuhan. Nah, ini mungkin yang kita bisa lihat cerita tentang pengampunan yang boleh Tuhan berikan yang membuat kita layak untuk melayani gereja Tuhan. Nah, ini yang bisa saya sampaikan tentang Agustinus.